PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Provolt, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Yang diperkenankan masuk ruangan dalam hanyalah keluarga Tuanku Brahma, seperti Gusti Permaisuri Dewi Harnum, Dewi Pramita, Prabu Wanapati, Raden Bentar, Raden Paksi, dan Gusti Ayu Dewi Mantili, beserta Patiko Tawa. Melihat suasana seperti begini, saya menjadi ngeri. Bulu kuduk saya meremang. Ya, aku juga sama, Hulu Balang. Sebab yang sedang sakit adalah Tuanku Brahma, seorang tokoh yang tak ada bandingannya di Madangkara. Suasana pesanggrahan keramat kala itu sangat mencekam. Di tengah ruangan, di atas tempat tidur, terbaring seorang manusia yang paling ditakuti, yang paling disegani, yang paling dihormati, yang paling dikasihi, yang paling dikjaya, yang arif dan bijaksana, dan yang termasyur. Dialah Brahma Kumbara yang kini berbaring lemah tanpa daya, bagaikan bayi tanpa kuasa. Perlahan-lahan, Brahma membuka matanya, lalu berkata dengan lemah, Bentar, Paksi dan Wanapati menangis terseduh-seduh di sisi pembaringan. Kotawa dan Mantili memejamkan mata. Tubuh mereka bergetar menahan gejolak yang meledak-ledak. Selamat tinggal Brahma. Selamat tinggal Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara yang terkasih. Langkahmu, tawamu, senyummu akan tetap menghias Madangkara. Dan dengan upacara yang besar dan megah, jenazah Brahma diperabukan dan abunya disimpan di dalam gua pantai selatan sesuai dengan permintaan almarhum. Madangkara bersimbah air mata, berkabung dalam duka cita yang paling dalam. Berjalan terus. Setelah 1 tahun semenjak wafatnya Brahma, terdengar sebuah berita yang paling menggegerkan. Singa betina dari Madangkara alias Mantili, si pedang setan, jatuh sakit. Memang semenjak Tuanku Brahma wafat, Gusti Ayu Dewi Mantili seperti yang kehilangan semangat. Benar, hampir tidak pernah keluar. Sepanjang waktu diam terus di dalam kamarnya dan jarang makan. Aku sampai cemas. Beberapa kali masak makanan yang enak-enak kesukaan beliau tidak pernah dimakan. Bahkan pernah aku bujuk agar mau makan, tapi beliau hanya menggelengkan kepala. Sekarang rasanya aku ingin menangis sekeras-kerasnya. Melihat Gusti Ayu Dewi Mantili berbaring di atas tempat tidur seperti itu. Tubuhnya lemah sekali. Badannya sampai kurus kering. Hanya tinggal kulit pembalut tulang. Malah pada ngobrol di situ? Itu istri Kanjeng Tumenggung. Dayang-dayang, emban-emban yang montok-montok, yang bahenol-bahenol, malah pada kumpul-kumpul melulu sambil ngobrol ngalur ngidul. Ayo semuanya ke dapur. Tuh, tamu-tamu semakin banyak, mengalir tidak henti-hentinya. Sediakan air minum yang banyak. Rumah kediaman Mantili yang terletak di sebelah utara alun-alun kota Madangkara
dalam sekejap saja sudah penuh orang. Hari itu, semua kegiatan di Keraton Madangkara mendadak dihentikan karena semua pejabat terkemuka tumplek di rumah kediaman Mantili. Tepat di tengah malam yang sejuk, Mantili dengan tenang menghembuskan napas yang terakhir. Patih Kotawa, suami tercinta, menundukkan kepala di sisi pembaringan. Raden Paksi Jaladara, putranda terkasih, terkulai lemas memeluk jasad ibunda. Selamat jalan Mantili, selamat jalan pedang setan. Sepak terjangmu, tawamu akan dikenang sepanjang masa. Kanjeng Tumenggung Wiratmaja, di manakah Gusti Ayu akan diprabukan? Sesuai dengan permintaan beliau sendiri, akan diprabukan di sini saja. Tapi abu jenazahnya akan disimpan di Gua Pantai Selatan, berdampingan dengan kakandanya tercinta, Tuanku Brahma almarhum. Bila demikian, saya segera akan melakukan persiapan-persiapan. Silakan Panglima. Tetapi kesedihan yang berlarut-larut adalah tidak baik, sebab akan membuat semuanya menjadi lalai akan tugasnya masing-masing. Maka setelah lewat 40 hari, keadaan Madangkara sudah menjadi normal kembali. Rakyat Madangkara sudah bekerja kembali sebagaimana biasanya. Yang pedagang kembali berniaga, yang petani kembali mengayunkan cangkulnya, yang pegawai kembali bekerja, dan sebagainya. Untuk sementara, marilah kita tinggalkan Madangkara, dan sekarang marilah kita tengok sebuah tempat yang kaitannya sangat erat dengan masa depan Madangkara. Gadis itu berkelebat-kelebat bagaikan burung walet. Senjata selendang sutranya meliuk-liuk dan mematuk-matuk, laksana seekor ular kobra, dahsyat dan mengerikan. Cukup. Gadis itu menghentikan latihannya. Berdiri tegap, pakaiannya yang serba kuning menutupi tubuhnya yang ramping, namun berisi. Kulit tubuhnya yang kuning langsat bersimbah peluh. Butir-butir keringat menghiasi wajahnya yang cantik. Dadanya turun naik, napasnya memburu, sehabis menyelesaikan sebuah latihan yang berat dan melelahkan. Mari kita masuk. Istirahat. Baik, Guru. Gadis itu mengangguk, kemudian berjalan perlahan-lahan mengikuti gurunya masuk ke dalam sebuah rumah pondokan. Paras wajahnya, gerak-geriknya mirip sekali dengan Bentar. Siapakah gadis itu? Dialah Garnis, kakak kandung Bentar, mutiara dari timur, macan betina dari Blambangan. Garnis muridku. Ya, Guru. Semua seluk-beluk, tahapan-tahapan dari seluruh rangkaian jurus kobra sudah kau kuasai dengan sempurna.
Saya tidak sampai hati meninggalkan guru sendirian di sini. Kalau tidak ada saya, siapa yang akan meladeni guru? Masak, mencuci pakaian, menyediakan makan, membersihkan pondokan. Seperti anak kecil saja. Jangan cengeng. Sebelum kau datang di sini, sudah sejak lama aku sendirian. Lagi pula, tujuanmu merantau. Bukankah untuk mencari adikmu dan ibumu? Ya, benar guru. Saya meninggalkan Belambangan dengan tujuan mencari adik saya Raden Bentar dan ibu saya, Ibunda Pramita. Nah, lanjutkanlah perjalananmu. Mudah-mudahan kau dapat bertemu dengan mereka. Guru, jangan menangis. Aku paling tidak suka melihat orang menangis. Aku lebih suka melihat orang tertawa terbahak-bahak. Sekalipun tertawa sendiri seperti orang gila. Ya, guru. Dengan menangis, dunia akan nampak sempit. Tapi dengan tertawa, dunia akan nampak lebar. Dan semua jalan menuju masa depan akan terbuka lebar-lebar untukmu. Kau mengerti, Garnis? Ya, saya mengerti, guru. Nah, berangkatlah. Terima kasih atas semua budi baik guru, yang selama sekian tahun mendidik saya dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat. Suatu ketika, izinkan saya membalas budi luhur guru. Lupakanlah. Selamat tinggal, guru. Selamat jalan. Sekian tahun, Garnis digodok di lembah hantu oleh seorang tokoh sakti yang bernama Simata Hantu. Maka Garnis telah berubah dari seorang gadis remaja yang manja, kini menjelma menjadi seorang wanita yang matang, lengkap dengan pelbagai ilmu kadikjayaan yang dimilikinya, dan siap untuk menempuh perjalanan panjang yang penuh mara bahaya. Dan lebih dari itu, di Madangkara, sepeninggal Brama dan Mantili, telah timbul suatu kemelut yang hebat, yang meletus menjadi perang saudara yang hebat, yang terkenal dengan sebutan Sengketa Tanah Leluhur. Sudah sore, sebentar lagi malam. Aku berangkat meninggalkan pelabuhan Canggu tadi siang, tengah hari. Sekarang hampir malam. Berarti perjalananku menuju ibu kota kerajaan Majapahit baru mencapai seperempatnya. Masih jauh. Jabrik. Sudah sore. Cuaca sudah mulai gelap. Kita tidak usah berlari kencang. Ya, jalan biasa saja. Jabrik. Hei, jangan gelap. Jabrik, kau tidak apa-apa? Bagus. Kau memang kuda yang hebat. Ada serangan gelap. Pukulan yang dilancarkan dari jarak jauh. Tenaga dorongannya kuat sekali. Aku terlempar dari punggung kuda, dan si Jabrik kudaku itu berguling-guling di tanah. Tapi untung dia kuda yang kuat, sehingga tidak cedera. Tunjukkan dirimu. Hebat. Oh, Pak Soma. Aku sudah menduga. Kau pasti orang berisi. Dan ternyata benar, kau bisa menahan pukulanku. Pak Soma, apa artinya ini? Kenapa Anda menyerang saya? Karena aku menaruh sakwa sangka kepada kau. Sakwa sangka? Sekarang sebutkan namamu. Di Kadipaten Tuban, kita sudah berkenalan secara baik-baik, penuh persahabatan. Dan Anda sudah tahu nama saya, Garnis. Aku minta yang lengkap. Untuk apa, Paman? Bukankah Garnis saja sudah cukup? Jangan banyak bicara. Lekas sebutkan namamu yang lengkap. Paman Soma, Anda orang Kulon yang ramah tamah. Tapi sekarang, mengapa berubah menjadi tidak bersahabat dengan saya? Berdebah, cerewet kau. Gerakannya aneh sekali dan mengandung tenaga yang hebat. Ternyata Paman Soma ini orang yang dikjaya. Aku harus berhati-hati. Ayo maju. Paman Soma, baiklah. Rupanya Anda bermaksud tidak baik terhadap saya. Mari kita berlaga.
Gila. Dia hanya menggerakkan tangan kirinya sedikit, tapi aku terlempar ke belakang. Jauh sekali. Ayo bangun dan maju lagi. Kau hebat, Paman Soma. Izinkan aku memakai pedang. Silakan. Mau pakai pedang, tombak, panah, atau apa saja? Baik. Tubuhku menjadi lumpuh. Paman Soma, kalau kau mau berbuat jahat kepadaku, bunuhlah aku. Aku sudah tidak berdaya. Bunuhlah aku. Daripada jadi orang lumpuh lebih baik mati. Sebelum aku membunuhmu, sebutkan dulu namamu, supaya aku tahu nama perempuan yang aku bunuh. Namaku Pravangasta Sulihangya Levi Garnis Waningshyun. Oh, benarlah dugaanku. Kaulah orangnya. Apa maksudmu? Diamlah. Kau tidak lumpuh. Hanya tenagamu yang aku sedot, sehingga kau menjadi lemas. Satukan perasaan dan pikiran. Pusatkan seluruh indera. Aku akan mengobatimu. Nah, berbaringlah dengan tenang. Aku akan menyalurkan tenaga hawa murni ke dalam tubuh. Nah, kau sudah segar bugar kembali. Ya, terima kasih, Paman. Jadi, nama lengkapmu Pravangasta ya. Sulihangya Levi Garnis Waningshyun. Ya, benar. Dugaanku ternyata benar. Bahwa kau punya hubungan dengan Dewi Pramita. Dewi Pramita? Ya, perempuan asal Sadeng yang jadi permaisuri Tuanku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Orang Sadeng? Ya, bekas istri Panglima Perang Sadeng yang bernama Rahabistara. Oh, dia ibuku, Paman. Benar dia ibumu? Ya, aku anaknya Panglima Perang Rahabistara. Ibuku bernama Dewi Pramita. Tapi, bukankah kau orang Belambangan? Tempat tinggalku memang di Belambangan, Paman. Tapi aku asli orang Sadeng. Benar? Ketika Kadipaten Sadeng diserbu oleh bala tentara Majapahit, keluargaku berantakan. Aku dan pamanku lari ke arah timur dan sampai di kerajaan Belambangan. Dan rupanya ibuku melarikan diri ke wilayah Kulon. Ketahuilah, Garnis. Pertama kali aku melihatmu, aku terkejut setengah mati. Sebab kau persis sekali dengan Dewi Pramita. Dan ternyata kau anaknya. Pantas saja Paman Soma memandangku terus-menerus. Ya. Lalu adikku di mana, Paman? Apakah dia ikut dengan ibu? Adikmu? Siapa nama adikmu? Bentar. Panggilannya Raden Bentar. Dia ikut dengan ibumu ke Madangkara. Oh, jadi adikku Raden Bentar bersama ibu? Ya. Tapi mengapa ibuku menikah dengan seorang raja dari wilayah Kulon, Paman? Kisahnya sangat panjang, Garnis. Yang jelas ibumu jatuh cinta kepada Tuanku Brahma. Begitu pula Tuanku Brahma mencintai ibumu. Lantas mereka menikah. Ya, nasib ibumu terlalu baik. Dari seorang pelarian menjadi permaisuri. Kalau hal itu sudah menjadi keputusan ibuku, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Paman. Ya. Apa semua itu karena Mantili yang bercerita kepadamu, Paman? Kau tahu Mantili? Si Pamot, anak buah Pak Arpus, juragan Kapadagang, yang menceritakannya kepadaku. Bahwa kau pernah menjadi murid Mantili, alias si pedang setan. Ya benar. Tapi, lantas kau berkhianat, mencuri buku pusaka milik Mantili. Ya, benar. Buku ajian serat jiwa. Tentunya buku itu sebuah buku yang sangat berharga, yang memuat pelajaran sebuah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Ya, benar. Dan kau sudah merasakannya. Iya, Paman. Tadi ketika aku bentrok, aku mempergunakan ajian serat jiwa. Wah, bukan main, Paman. Betapa tingginya ilmu itu. Hanya 3 jurus, aku roboh. Padahal yang aku pakai baru tingkat ke-5. Apalagi kalau pakai tingkat ke-10, kau sudah lenyap jadi abu. Hah? Jadi abu? Ya, ajian serat jiwa. Wow. Seluruhnya terdiri dari 10 tingkat. Kau sudah sampai ke berapa, Paman? Baru tingkat ke-5. Lantas, di mana buku itu sekarang? Dibakar oleh temanku si Kelabang Hitam. Dibakar? Ya, sebab takut dibaca oleh orang lain. Itulah makanya aku hanya sempat mempelajarinya sampai tingkat ke-5. Sudahlah, Garnis. Lebih baik kau pergi ke wilayah Kulon, menemui ibumu.
Perjalananku menjadi semakin jauh saja, Paman. Apakah kau juga ingin menengok tanah leluhurmu di Sadeng? Ya, rencanaku memang begitu. Dari Majapahit, aku akan terus ke Sadeng. Ingin mengunjungi tanah tumpah darahku. Tapi sekarang pikiranku jadi ruwet, Paman. Aku ingin membalas dendam. Lalu ingin melihat Sadeng. Kemudian ingin sekali berjumpa dengan ibuku, Dewi Pramita, dan adikku Raden Bentar. Semuanya bercampur baur di dalam kepalaku, Paman. Tapi lebih baik kau menemui dulu ibumu. Setelah itu baru kau membuat rencana baru. Apakah akan kembali ke Belambangan atau menetap di kampung halamanmu, Kadipaten Sadeng? Ya, baiklah. Aku akan pergi ke wilayah Kulon. Nah, mari kita pergi bersama-sama. Sebab aku juga akan pulang ke kampung halamanku di Kawali, ibu kota kerajaan Pajajaran. Lalu bagaimana dengan istrimu, Paman? Anak-anakmu dan perusahaanmu di Kadipaten Tuban? Istriku sudah lama meninggal. Oh. Anakku 3 orang. Semuanya perempuan dan semuanya sudah kawin. Jadi aku tidak berhak lagi membawa anakku. Sebab mereka harus ikut dengan suaminya masing-masing. Ya, benar, Paman. Perusahaanku sudah aku serahkan kepada suami anakku yang paling besar. Oh, berapa lama perjalanan dari sini ke wilayah Kulon, Paman? Kalau lancar 1 tahun. Wow. Tapi kalau banyak gangguan, bisa 2 tahun. Wah, lama sekali, Paman. Ya, karena letaknya memang sangat jauh. Hari ini mendung. Nampaknya tidak akan lama lagi turun hujan. Padahal jala ikan ini basah kuyup. Harus dijemur sampai kering, supaya besok pagi siap dipergunakan menjala ikan di laut. Tapi langit mendung. Biarlah. Sebab angin berhembus cukup kencang. Lama-lama juga akan kering diangin-anginkan terus-menerus. Paman! Hah? Oh, Garnis. Paman Ganggadara. Gendis, sayangku. Apa kabar, Paman? Baik-baik saja. Garnis, dan kau? Saya juga baik-baik saja, Paman. Bagaimana dengan... Berkata Paman, selama merantau, saya selalu dapat mengatasi mara bahaya. Dan berhasil berjumpa dengan Bentar dan Ibunda Pramita. Oh, benarkah, Garnis? Kau berhasil bertemu dengan adikmu dan ibumu? Ya, benar, Paman. Marilah kita masuk ke dalam rumah. Aku ingin sekali mendengar kisah perjumpaanmu dengan Bentar dan Pramita. Baik, Paman. Garnis, beberapa waktu yang lalu, kau masih merupakan seorang gadis remaja yang lincah, periang, dan manja. Sekarang kau sudah menjadi seorang wanita yang dewasa. Kematangan jiwamu sudah nampak pada paras wajahmu. Paman, merantau untuk waktu yang lama membuat saya dapat memahami makna kehidupan ini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, Paman. Syukurlah. Paman senang sekali mendengarnya. Dan sekarang, lekaslah ceritakan perjumpaanmu dengan Bentar dan ibumu Pramita. Baik, Paman. Paman masih ingat ketika Batara menceritakan punya teman seorang gadis yang bernama Anjani? Iya, aku masih ingat. Gadis itu sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Raden Bentar, putra seorang raja. Ya, aku ingat. Putra Raja Madangkara. Ya, ketika itu, begitu mendengar nama Raden Bentar, jantung saya langsung berdebar keras. Tapi kita semua menyadari bahwa Raden Bentar adik saya bukanlah putra seorang raja, tapi putra seorang bekas panglima perang di Kadipaten Sadeng. Benar. Ternyata perasaan saya benar, bahwa Raden Bentar, putra Raja Madangkara itu, sesungguhnya adalah Raden Bentar adik kandung saya, Paman. Oh, benarkah begitu? Ya,
Bagaimana jalannya? Ayahmu Panglima Rahasbistara sudah meninggal. Bagaimana mungkin jadi Raja Madangkara? Adalah terlalu mustahil. Sama sekali tidak masuk akal. Begini, Paman. Kisahnya terlalu panjang. Lelap sekali dia tidur. Mungkin kecapaian. Malam ini aku tidak bisa tidur. Sedikit pun aku tidak merasa mengantuk. Ingat terus kepada kakakku, Kakang Mbok Dewi Pramita. Pasti dia pun ingat terus kepadaku. Tuanku, hamba mengaturkan sembah. Paman Gangadhara. Ganis, ada apa? Saya bermimpi. Ya, saya hanya bermimpi, Paman. Kau mimpi apa, Garnis? Kau mengigau, lalu tiba-tiba bangun mendadak sekali. Saya bertemu dengan Tuanku Brahma, Paman. Tuanku Brahma. Dia sangat tampan dan gagah perkasa. Berpakaian emas gemerlapan, duduk di punggung Raja Wali. Ya, Raja Wali emas gemerlapan. Dia tersenyum kepada saya, Paman. Lalu turun dan berjalan mendekati saya. Nampaknya agung sekali. Sekujur tubuh saya lemas, tidak sanggup memandang tatapan matanya yang berwibawa. Kemudian saya terbangun, Paman. Ketika kau tiba di Madangkara, Tuanku Brahma sudah lama meninggal. Ya, benar, Paman. Berarti sekalipun kau belum pernah melihat wajahnya, bukan? Ya, benar, Paman. Nah, bagaimana kau dapat memastikan bahwa yang kau lihat di dalam mimpimu itu adalah Tuanku Brahma? Tuanku Brahma adalah seorang raja dan punya tunggangan seekor burung Raja Wali raksasa. Bentuk tubuhnya, sinar matanya, parasnya yang tampan, sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Bentar kepada saya. Sehingga saya yakin benar bahwa yang saya lihat di dalam mimpi adalah benar Tuanku Brahma. Sungguh ajaib. Orang yang sudah meninggal bisa hadir kembali di dalam mimpi. Dan dia datang kepadamu. Yang boleh dikatakan tidak ada ikatan darah dengannya. Iya. Paman, apa maknanya? Orang yang sudah meninggal hadir di dalam mimpi. Brahma tidak pernah meninggal. Suara siapa itu, Paman? Brahma hadir bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Suaranya. Garnis, kita kedatangan tamu agung. Tamu agung, Paman? Seorang tokoh yang memiliki ilmu sangat tinggi telah datang berkunjung ke rumah kita. Siapakah dia, Paman? Suaranya terdengar dekat sekali. Tapi orangnya tidak nampak. Selamat datang, Tuan yang terhormat. Sudilah kiranya menampakkan diri, agar kita dapat saling tegur sapa dengan wajar. Terima kasih. Itu, Paman, dia berdiri di ruangan tengah. Seorang pria yang amat gagah, nampak berwibawa. Paman, dialah yang nampak dalam mimpi. Meskipun sekarang berpakaian sederhana, tapi tetap tampak agung. Selamat datang,
di rumah kami yang terlalu sederhana ini, Tuan. Maafkan saya bila kedatangan saya membuat kegaduhan dan kegelisahan. Benarkah Tuan Brahma? Benar. Aku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Bukankah sudah wafat? Yang wafat adalah Brahma ciptaan. Brahma ciptaan? Iya. Aku bisa menciptakan Brahma tidak hanya satu. Berlipat-lipat ganda aku pun sanggup. Sebab aku punya ilmu malih rupa. Jadi... Marilah kita bicara dengan tenang. Oh, maaf. Karena terlalu gugup dan takjub. Saya lupa mempersilahkan duduk. Mari Tuan, silakan duduk. Terima kasih. Jadi yang dibakar dan abu jenazah yang disimpan di dalam gua pantai selatan adalah Brahma ciptaan. Sedangkan Tuanku Brahma yang asli tetap hidup sampai sekarang. Yang berada di hadapan saya ini. Benar. Tapi bisakah kau tidak menyebutku Tuanku Brahma? Mengapa, Tuan? Sebab aku adalah ayahmu. Hah? Ayahku? Ibumu Dewi Pramita adalah istriku. Dan adikmu Bentar, anakku. Jadi kau juga anakku. Terima kasih, Tuanku. Ayahanda Brahma. Nah, bagus. Begitulah seharusnya kau memanggil aku. Mengapa Ayahanda berbuat begitu, Ayah? Aku ingin melakukan uji coba. Uji coba? Selama ini Kerajaan Madangkara merupakan sebuah kerajaan yang amat mulus. Hampir tidak ada cacat. Semua pegawai keraton, dari tukang sapu sampai tumenggung, bekerja giat, penuh disiplin dan jujur. Begitu pula dengan rakyat. Semua bekerja dengan rajin pada bidangnya masing-masing. Aman dan damai serta sentosa. Jangankan perampok, pencuri ayam pun tidak ada. Benar-benar merupakan sebuah negeri impian